Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 27 April 2021 dengan judul Kita Diubahkan dari Kemuliaan kepada Kemuliaan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena kebaikan dan rahmat Tuhan sudah jaga pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas pekerjaan kami di hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mengerti dan kami mempraktekkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Mari kita ikuti penjelasannya. Kalau diterangi oleh Roh Allah, orang yang percaya itu memandang kesempurnaan Yesus, dan oleh memandang kesempurnaan ini, ia bersuka dengan kesukaan yang tak dapat diucapkan. Dalam diri ia melihat dosa dan keadaan tidak berdaya. Dalam penebus ia melihat keadaan tidak berdosa dan kuasa yang tidak terbatas. Pengorbanan yang diadakan oleh Kristus supaya ia dapat memberikan kepada kita kebenarannya, inilah suatu pokok pikiran atas nama kita, boleh merenungkan dengan semangat yang makin dalam dan lebih dalam lagi. Diri tiada apapun, Yesuslah segalanya. Kuasa kasih karunia yang mengubahkan dapat menjadikan saya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Pada Kristus kemuliaan Allah telah bercahaya, dan oleh memandang kepada Kristus, merenungkan pengorbanannya, mengingat bahwa di dalam Dia terhimpun segala kesempurnaan, maka orang percaya itu ditarik lebih rapat dan makin rapat kepada sumber kuasa itu. Betapa penting agar kita mendapat penerangan Roh Allah, karena dengan demikian kita dapat melihat kemuliaan Kristus, dan oleh memandang kita diubahkan dari tabiat kepada tabiat di dalam dan oleh iman pada Kristus. Ia mempunyai anugerah dan pengampunan bagi tiap-tiap jiwa. Sebagaimana oleh iman kita memandang kepada Yesus, iman kita menembus bayang itu, maka kita menyembah Allah karena kasih-Nya yang ajaib dalam memberikan kepada kita Yesus penghibur itu. Orang berdosa bisa menjadi seorang anak Allah, seorang waris sorga. Ia boleh naik dari debu dan berdiri berpakaian jubah terang. Pada setiap langkah maju, ia melihat keindahan yang baru pada Kristus, dan makin lama makin menjadi seperti Dia dalam tabiat. Kasih yang dinyatakan terhadap Dia dalam kematian Kristus membangunkan suatu sambutan kasih yang bersyukur. Dan sebagai jawab kepada doa yang sungguh-sungguh, orang percaya itu dibawa dari anugerah kepada anugerah, dari kemuliaan kepada kemuliaan, hingga oleh memandang Kristus, ia diubahkan ke dalam peta itu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bagaimana kuasa karunia yang mengubahkan dapat menjadikan saya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri bersama dengan staf. Kiranya hikmat dan kasih sayang Tuhan dicurahkan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi, gejolak dan juga peristiwa alam yang terjadi saat sekarang ini. Biarlah mereka dapat mengatasi dengan kuasa dan bantuan Tuhan. Kami juga menyerahkan gubernur bersama wakil, wali kota bersama wakil, bupati bersama dengan wakil.
Kiranya berkat dan kasih sayang Tuhan, hikmat pengetahuan sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di provinsi, bahkan kota dan kabupaten-kabupaten. Boleh sesuai dengan hikmat dan petunjuk Tuhan, terlebih gejolak masalah pandemi dan juga peristiwa alam yang terjadi saat sekarang ini. Kami percaya bahwa pemerintah kami dengan kuasa Tuhan dapat menata kembali dan juga menyelesaikannya tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kami menyadari Tuhan bahwa mereka melayani tanpa pamrih dan mengenal lelah saat ini. Hikmat pengetahuan sorga dan kekuatan kesehatan juga Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa. Tuhan urapi mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar biarlah guru-guru dapat melayani dengan dedikasi, dan khususnya siswa kami sukses, nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan akan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjalankan akan roda pelayanan pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi dan juga begitu banyak persoalan masalah yang terjadi saat sekarang ini. Tapi kami percaya dengan kuasa Tuhan, pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dapat menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab dalam melaksanakan semua tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.